Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Pendeta Del Sompotan dalam YouTube Podcast lewat IG Live Streaming, IG Live ataupun IG TV. Saat ini saya akan ngobrol dengan seorang content creator muda yang membuat channel YouTube, dan channel YouTube-nya berisi tentang sekolah sahabat untuk anak-anak muda dan juga tentang buku amanat pada orang muda. Dan hari-hari terakhir ini channel YouTube daripada content creator yang masih muda ini betul-betul banyak diminati orang karena isi pekabaran di dalamnya, tulisan Roh Nubuat, tulisan Ellen White menyangkut amanat pada orang muda. Jadi banyak di forward orang. Saya banyak mendapatkan forward dari grup-grup WA, di forward oleh teman-teman. Dan saat ini kita akan ngobrol dengan Ariel Kurnaidi. Kita akan ngobrol dengan Ariel Kurnaidi untuk creator yang dibuat di channel YouTube-nya. Mungkin saudara akan kaget karena Ariel ini masih sangat muda, namun karyanya luar biasa. Halo, selamat bertemu Ariel. Apa Selamat, kabar? puji Tuhan baik-baik. Bagus sekali latar belakangnya ini. Terima Ariel, umur kasih. berapa? Sekarang ini umur berapa? Bulan September nanti 17 tahun. Bulan September nanti 17 tahun. Berarti kalau di sekolah, oke. By the way, Ariel ini adalah homeschooling ya. Apa namanya? Kalau orang yang sekolah di rumah itu apa namanya? Homeschooling. Tapi untuk Homeschooling. sekarang sudah enggak lagi. Kita sudah Udah enggak sekolah lagi. biasa. Sekolah biasa ya. Oh ya, dulu pernah beberapa lama homeschool. Pernah beberapa lama homeschooling. Tapi by the way, saat ini kan sudah nggak bisa lagi kita bilang homeschooling ya. Karena sekarang semua orang, semua anak-anak sudah homeschooling ya. Karena belajarnya Betul. dari rumah. Karena belajarnya dari rumah. Oke, Ariel, kita senang sekali karena Ariel umur 17 tahun dan ada satu channel YouTube yang dibuat dan isinya betul-betul bagus, kontennya bagus, saya sangat apresiasi. Dan kontennya ini tentang, kalau saya nggak salah ada dua konten ya, amanat kepada orang muda dan sekolah sahabat untuk pemuda atau remaja ya, Cornerstone Iya, kalau nggak salah ya. Dan betul. ini bagus sekali karena tidak banyak atau belum ada ya yang membuat ini konten creator seperti ini. Terlepas dari dukungan full dari kedua orang tua yang juga punya spesialisasi di bidang ini dan juga di bidang pelayanan radio, dan ada ministria yang dibuat apa namanya, Paramasepta kalau nggak salah ya. Betul. Iya, Paramasepta. Oh ya, cerita dulu sedikit. Bagaimana latar belakangnya kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tentunya dipersiapkan, tapi kemudian kontennya adalah amanat pada orang muda. Ini kan bagus sekali ini ya. Karena anak-anak muda itu butuh pekabaran seperti saat ini. Mungkin cerita awalnya seperti apa, biar dibagikan kepada yang mendengar. Oke, terima kasih Om Pendeta. Selamat malam juga kepada semua yang lagi menonton. Awalnya saya buat konten ini karena awalnya saya suka lihat review-review, baik itu review mobil, review handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi daripada saya hanya melihat, kenapa kok saya nggak mereview sendiri? Nah, kebetulan ada buku amanat pada orang muda ini. Nah, kebetulan kok kayaknya cocok. Nah, akhirnya saya mulailah di situ. Dan kalau untuk yang sekolah sahabat Cornerstone, karena kalau pendeta kan buat hanya sampai PowerPoint, dari beginner sampai PowerPoint. Nah, ada beberapa yang Oh iya, minta iya dong betul. yang Cornerstone tolong gitu. Iya, maksudnya di sini ayah atau orang tua dari Ariel adalah juga seorang content creator dalam dalam arti untuk menyediakan materi-materi rohani, dan itu juga dibuat di YouTube dan di podcast kalau saya tidak salah ya, di Spotify dan juga di radio. Mereka memiliki radio sendiri dan konten yang dibuat ini memang sudah lama, pelajaran sekolah sahabat tapi untuk anak-anak ya. Dari Iya, apa yang paling kecil itu? Yang pertama itu. beginner. Beginner,
lalu kemudian kindergarten, kindergarten, primary, PowerPoint. primary, PowerPoint. Ini empat ini ya kontennya ya untuk papa ya, Iya, papa sama mama ya. Lalu iya, Ariel masuk di Cornerstone. iya. Iya, iya, Cornerstone. Dari Cornerstone baru kemudian ada satu lagi ya, baru Sekolah Sahabat Dewasa ya, kalau nggak salah ya. Kalau di Jawa Timur sendiri kayaknya dari Cornerstone langsung ke dewasa. Langsung dewasa ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi ya sebenarnya ya, kalau nggak salah ya. Ada sepertinya. Iya. Kurang tahu apa Apa namanya. namanya? Saya pernah baca dulu, cuma lupa ya. Baru ke dewasa. Nah, ini Cornerstone ini di usia berapa, Ril? Ini 15 sampai dengan 18 tahun. 15 sampai 18 tahun ya. 15 sampai 18 tahun. Berarti kalau pembagian usia hafal nggak untuk yang dari beginner sampai sampai di atasnya? Waduh, kurang hafal Kurang juga. hafal ya. Tapi yang pasti Cornerstone ini dari 15 sampai 18. Ya, 15 sampai 18 ya. Dan kok cocok ya? Cocok sama Amanat pada Orang Muda. Buku Amanat pada Orang Muda kan ini ya untuk orang-orang muda lah ya di usia seperti itulah. 15 iya, sampai 18 ini cocok ya, cocok. Jadi awalnya itu dari lihat review-review ya. iya. Review review otomotif, review macam-macam ya, baru kemudian materi. Bagaimana kok yang dipilih Amanat pada Orang Muda itu kenapa? Karena Ariel sendiri masih muda, butuh itu pas cocoknya. Kenapa? Artinya kenapa nggak dipilih buku-buku yang lain? Apa karena hanya Karena berdasar karena masih muda? ya karena itu satu karena cocok dengan saya dan yang kedua banyak orang yang pengen tahu isinya buku Amanat kepada Orang Muda ini, tapi karena Oh, belum punya atau masih karena situasi saat ini jadi bukunya belum datang, jadi banyak yang hmm, ingin hmm, hmm. rindu tahu isi buku ini. Oh, iya, 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 iya. Betul, betul. Lalu tipikal pembahasannya seperti apa itu, Rio? Saya sih berapa kali lihat, cuman tidak terlalu uh, mendalami dalam arti. Jadi ini kesempatan saya mau tanya. Tipikal pembahasannya apa per pasal atau per apa? Per paragraf atau per satu bab? Per pasal. Oh, per pasal ya. Berarti berarti cukup panjang dong ya. Dalam satu pasal itu ada beberapa penekanan item. Jadi dalam satu buku itu ada 157 pasal dan tiap pasal itu macam-macam. Ada yang cuma 2 topik, ada yang 3 topik, 4 topik, Oh iya. macam-macam. Iya, topik maksud saya. Topiknya ya macam-macam ya. Jadi ada berapa pasal? 157. Iya, 157 pasal. Dan sampai hari ini sudah di pasal berapa? Terakhir pasal ke-9, selesai bagian pertama, mau lanjut ke bagian kedua. Oh, karena pasal 9 ini agak panjang, jadi bikin dua. Enggak, karena bagian pertama ini sampai pasal 9, kemudian lanjut bagian kedua itu di pasal 10 sampai pasal 20 kalau nggak salah. Oh. Oh, maksudnya sekali take itu 1 sampai 9, lalu 10 sampai 20, gitu maksudnya. Enggak, di buku Amanat kepada Orang Muda ini ada sekitar 10 atau 15 bagian. Nah, di dalam satu bagian ini sudah selesai sampai pasal ke-9. Nanti pasal ke-10 itu ada di bagian kedua. Oh, jadi dibuat pembagian seperti itu ya. Kenapa dibuat pembagian Iya. seperti itu? Supaya apa? Gampang kah atau bagaimana? Emang di bukunya sendiri dibagi per bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Saya mengerti, saya mengerti. Iya, di bagian pertama itu ya judul kecilnya lah ya. Di dalam buku Iya. ada bagian pertama, ya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Lalu masuk di kayak bab kedua begitu ya. Ya. Kayak bagian kedua. Lalu yang direkam itu adalah pasal satu-satu pasal ya. Satu-satu pasal.
Iya, satu-satu pasal ya. Lalu untuk apa namanya peluncurannya atau apa namanya ya, untuk distribusinya itu atau ditaruh di YouTube itu tiap hari, reguler tiap hari atau bagaimana? Kalau yang lalu setiap hari, cuman mulai sekarang mungkin 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Oke, Iya. jadi 2 hari sekali satu pasal yang di apa ya, yang dipublish ya, Iya. ya yang dipublish. Lalu sistem perekaman yang dibuat bagaimana? Apakah direkam sekalian banyak baru dipublish pelan-pelan atau mau publish hari ini ya rekam Eh, hari ini? iya, kita rekam hari ini, publish hari ini, rekam hari ini, publish hari Oh, ini, gitu. oh gitu ya. Jadi nggak dibuat banyak sekaligus baru dipublish satu-satu gitu, nggak ya? Enggak, soalnya perekamannya sendiri udah lumayan makan waktu. Lumayan makan waktu. Nah ini yang menonton ini, yang melihat ini, mungkin kita kalau lihat Ariel sudah ada di channelnya dan menyampaikan pemaparannya sudah kelihatan siap saji lah istilahnya ya. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan satu penampilan yang baik ya. Kendala-kendalanya seperti apa yang ditemui selama ini? Kendala kalau lagi perekaman sih suara-suara, mungkin suara masjid atau suara motor, suara mobil. Kadang ada Oh iya, suara yang lain, suara. karena saya lihat sekarang ini sudah beralih ke outdoor ya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau lagi pengen di outdoor ya outdoor, kalau indoor ya indoor. Iya, memang lebih aman di indoor sih ya. Menurut saya lebih aman Iya, di indoor. Tapi nah apa-apa juga di outdoor. Outdoor juga lebih terang lah ya. Lalu latar belakangnya lebih real lah ya, lebih apa ya, lebih real ya, lebih bagus lah kelihatan. Cuman memang kalau di outdoor ini kayaknya butuh perangkat audio yang cukup oke ya. iya, dan kita harus cari sela-sela waktu. Oh, maksudnya sela-sela Dimana waktu. mungkin kalau jam 12 siang atau jam 3 sore atau jam 5 sore itu kita nggak bisa. Karena nanti suaranya bakal tumbuhan sama suara masjid. Suara masjid. Iya, iya, iya. Harus cari waktu yang agak kosong atau ya yang di tempat yang tidak terlalu berdekatan dengan masjid ya. Iya. Lalu untuk materi yang dibawakan itu saya lihat bagus sekali ya. Itu bagaimana? Dibaca terus dielaborasi sendiri atau bagaimana metode yang dipelajari? Kita baca dulu sampai habis satu pasal itu, kemudian kita pelajari dan kita hafal, Mhm. nanti kita sampaikan. Jadi kayak buat apa ringkasan gitu ya. Iya. Hmm. Dan itu makan waktu berapa lama biasanya? 2 sampai 3 jam pengambilan videonya. 2 sampai 3 jam ya. Untuk durasinya berapa lama, berapa menit itu? Tergantung Durasinya. per pasalnya. Kalau pasalnya panjang Oh ya iya. lebih Iya. panjang durasinya. Kalau Tergantung pasalnya pas. pendek. Iya, ya, tergantung pas. Karena di Amanat pada Orang Muda itu ada yang panjang ya, tapi ada juga Iya, yang pendek-pendek ya. Ada juga yang iya. pendek-pendek ya. Iya. Dan metode ini bagus juga ya untuk dibuat karena tidak banyak buku-buku roh nubuat yang sudah divideokan ya, tidak banyak. Dan salah satunya yang belum mungkin ya adalah ini Amanat pada Orang Muda, dan kita terima kasih sama Ariel sudah ada inisiatif untuk buat itu sehingga ada konten Amanat pada Orang Muda di YouTube ya, di YouTube. Selain tadi kesulitan-kesulitan tempat, masalah waktu, kesulitan-kesulitan apa lagi yang terjadi dalam proses menyiapkan akan sajian ini Amanat pada Orang Muda? Di pasalnya sendiri sih mungkin, karena ada pasal yang sulit untuk dipahami. Karena buku amanat kepada orang muda ini kata-katanya agak sulit untuk dipahami. Jadi kalau ada pasal yang sulit yaitu bikin pusing, sulit untuk memahami. Karena ini kalau nggak salah terjemahannya masih terjemahan lama ya, kalau nggak salah ya. Iya.
kata-katanya agak nggak lazim, nggak sering kita dengar. Iya, betul. Nah, karena masih pakai terjemahan lama itu ya, belum diperbaharui ya, belum Iya. diperbaharui ke lebih bagus. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi, tapi bagaimana setelah dibuat ya, terus reaksinya itu bagus, gimana perasaannya? Ya senang dan termotivasi untuk buat lebih bagus lagi. Iya, termotivasi ya. Distribusi untuk supaya orang nonton itu bagaimana caranya? Metode yang digunakan supaya orang banyak nonton, terberkati dengan materi ini. Setelah kita publish di YouTube, nanti kita share di WA ke pribadi-pribadi, juga ke grup-grup, juga share ke Facebook. Hmm. Oh, jadi kalau di WA grup dan pribadi ya, pribadi WA. Kalau di Facebook Iya. apa? Di akun aja atau di mana lagi? Di akunnya Bu Pendeta Kurnaidi. Oh, di akun ya, di akun. Tidak lewat ini grup-grup di Facebook juga. Enggak. Nah, cuma di akun pribadi ya. Mungkin bisa dicoba juga di grup-grup ya. Sama kayak di jadi di dua cara itu ya. Di dua cara Iya. itu untuk penyebarannya ya. Dan tanggapannya cukup positif ya, bagus ya. Banyak orang juga yang meneruskan itu. Iya. Iya. Puji Ah, Tuhan. saya sudah melihat beberapa teman-teman pendeta juga sih. Bahkan pimpinan-pimpinan kita cukup apresiatif dengan karyanya Ariel ini. Dengan cara mereka teruskan ya, mereka bagikan. Mereka bagikan. Dan ini ya penting juga untuk anak-anak muda kan. Kan sekarang ini orang malas untuk baca ya. Ya sebagian ya, malas Iya. baca. Lebih enak apa? Ya lebih enak nonton, denger. Ya kayak inilah podcast kayak gini ya, video podcast lah ya. Nonton dan denger, itu lebih enak ya. Jadi inilah yang dibuat ya. Itu juga dibikin Papa untuk ini. Untuk podcastnya, untuk Spotify dan radionya. Untuk sementara belum. Untuk sementara belum. Lah bukannya Papa punya radio bisa ada satu slot untuk kolom ini, amanat pada orang muda. Iya, tapi untuk sementara ini masih belum dipublish di podcast. Belum publish di podcast. Iya, iya. Jadi bagus sekali yang sudah dibuat ini dan saya dorong terus untuk bisa terus berkreasi ya. Paling nggak saat ini Cornerstone itu berarti seminggu sekali ya? Sekali, seminggu sekali. Iya. Tiap hari apa dipublish? Sekitar hari Kamis atau hari Jumat. Oh justru, oh setiap hari Kamis Jumat. Sistem Cornerstone ini gimana? Kayak sekolah sahabat dewasa, Senin, Selasa, Rabu, ada hari-harinya atau satu paket semua kayak beginner dan lain-lain? Kalau cornerstone ini kita bahas ayat hafalannya, kemudian ada bagian apakah kamu tahu, ada bagian pertanyaan, kemudian kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Oh, berarti dia tidak ada pembagian per hari-hari ya? Kayak sekolah sahabat dewasa. Sebenarnya ada, karena cuman pendek-pendek aja, jadi lebih Oh, panjang cuma di. pendek. Oh, gitu ya. Karena cuma pendek-pendek jadi ini ya. Iya, bagus lah. Bagus sekali ini. Eh subscriber sudah berapa sekarang? Terakhir 114, Dalam waktu? sekitar 2 minggu. Wow, luar biasa. Luar biasa itu ya, luar biasa. 2 minggu saja ya, 2 minggu 114. Hebat itu, hebat, hebat. Berarti kalau kita rata-ratain ya, 2 minggu, 2 minggu 100 berapa tadi? 14. 14. Iya, kalau 2 minggu 100, 2 minggu 100 bisa cepet itu, dapat 1.000. Artinya ya 1 bulan, ya 1 bulan, dua, ya 1 bulan bisa mungkin ya 300, ya satu Iya, bulan 300, sekarang maka 2 bulan 600, 3 bulan 900, ya 4 bulan sudah bisa 1.000, sudah bisa lebih berkembang lah ya, sudah bisa lebih berkembang. Jam tayangnya sudah kelihatan berapa?
Belum saya update lagi. Belum diupdate ya. Itu harus jam tayangnya harus 4.000. Terakhir kayaknya sekitar 22 jam. 22 jam. Iya, terus. Jadi memang yang pertama itu yang mudah untuk dicapai itu subscribernya itu mudah. Itu lebih mudah. Tapi kemudian yang akan dicapai kemudian itu adalah jam tayangnya. Jam tayangnya itu harus 4.000. 4.000 ya kalau nggak salah ya. Supaya bisa 4.000. dimonetize gitu. Karena kalau itu bisa ya lebih besar lagi peluang untuk berkarya lah istilahnya. Walaupun monetize tidak monetize nah ada persoalan juga karena dari YouTube juga nggak dapat istilahnya berharap untuk terlalu banyak dapat apa ya uang nggak juga sih sampai hari ini juga saya belum juga. Nah, jadi tetap berkarya intinya tetap berkarya itu hanya memotivasi aja ada target-targetnya 1.000 subscriber 4.000 jam tayang itu aja target-target untuk lebih naik kelas lah ya tapi Iya. tidak berfokus kepada hal itu dan juga tidak tidak berfokus kepada mengejar apa ya mengejar monetizing daripada itu atau AdSense dari itu uh, tetap fokusnya berkarya aja karena kalau kita fokus di monetizing fokus di apa namanya AdSense mungkin kita akan kecewa ketika Iya. kita melihat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi intinya tetap berkarya saja, create materi rohani supaya di dunia maya ini ada juga banyak materi-materi apa, materi-materi rohani. Oke, apa tantangan ke depan yang Ariel lihat yang masih bisa dicapai ya sebagai anak muda kan masih banyak yang perlu dicapai. Apa tantangan ke depan yang Ariel mungkin lihat bisa untuk dicapai lewat menjadi Eh, content creator? Ya mungkin kita akan lebih banyak materi lagi, bukan hanya 2 materi ini. Dan puji Tuhan mulai besok kami rencana untuk bikin semacam video klipnya lagu rohani, baik itu lagu Sion atau Adventist Hymnal, Advent Youth Sing, dan lain sebagainya. Oh, bagus. Bagus sekali ya. Oh, jadi ada materi-materi begitu ya. Jadi apa? Perekaman untuk uh, video klip gitu ya? Iya. Oh, video klip. Dan kalau kita cari instrumennya di YouTube, nanti pasti akan kena klaim. Karena itu udah ada hak ciptanya, ada Oh iya, copyright-nya. iya itu pasti. Iya itu pasti. Jadi apa yang akan Jadi dibuat? kita rekam sendiri pianonya, kita rekam sendiri orang yang nyanyinya, alat musik yang lainnya juga kita rekam sendiri. Biar nggak kena klaim. Oke, iya ya. Oke. Mudah-mudahan lancar lah proyek. Iya. Semakin banyak yang dibuat, semakin bagus sih. Semakin banyak yang dilakukan di situ, semakin banyak karyanya, semakin bagus. Semakin bervariasi, semakin bagus. Tadinya berpikir hanya satu saja, tapi kayaknya enggak. Harus semakin bervariasi yang dibuat. Supaya semakin banyak orang yang menonton juga dan melihat ya. Seperti itu ya. Oke Ariel, terima kasih waktunya. Atau ada sedikit yang mau ditanyakan ke saya? Atau nanti next time bikin program lalu kita ngobrol lagi? Oke, mungkin cukup dulu untuk Gitu sekarang. ya, oke. Kita akhiri dengan doa Ariel ya. Saya mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada saat ini kami boleh live streaming dengan Ariel, konten creator muda yang mengisi ruang untuk membuat video amanat kepada orang muda, video cornerstone, dan nantinya juga akan dibuat untuk video klip lagu-lagu rohani. Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi sorga, kesehatan kekuatan untuk tetap berkarya, untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk tumbuh kembangnya kerohanian Ariel dan juga semua yang bisa menyaksikan akan video tersebut. Berkati keluarganya dalam pelayanan, berkati Ariel dalam masa depan dan cita-cita yang dicapai, Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Oke banyak Ariel, Om. terima kasih waktunya. All the best.
Tuhan berkati. Bye. Amin.